Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Liunzira dengan NIM 2022-05193 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas proposal saya dalam mata kuliah Seminar Hubungan Internasional yang berjudul Diplomasi Digital Ukraina dalam Pembentukan Persepsi Internasional pada Konflik dengan Rusia. Untuk di bagian latar belakang sendiri, memang konflik Rusia-Ukraina ini tidak hanya berlangsung di medan fisik, tetapi juga di arena digital. Sejak invasi Rusia pada Februari 2022, media sosial menjadi alat utama dalam membangun narasi, kemudian memobilisasi dukungan internasional dan juga melancarkan perang informasi. Ukraina juga secara aktif menggunakan diplomasi digital untuk mengunggah solidaritas global, sementara Rusia berfokus pada kampanye propaganda yang menandai transisi diplomasi dari ruang tertutup ke ruang publik digital. Untuk bagian rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi diplomasi digital Ukraina dan juga Rusia dalam membentuk persepsi publik internasional. Serta penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan juga membandingkan strategi diplomasi digital yang digunakan oleh Ukraina dan juga Rusia selama konflik berlangsung. Fokus utamanya adalah bagaimana sih kedua negara media sosial untuk membangun legitimasi, menyebarkan narasi, dan juga mempengaruhi sikap masyarakat dunia terhadap perang yang memang secara berlangsung. Untuk selanjutnya di bagian kerangka pemikiran, di mana penelitian ini menggunakan teori framing untuk menganalisis cara narasi dibentuk dan juga ditekankan, dan teori soft power-nya untuk lebih menilai pengaruh naratif non-militer, serta tipologi strategi kebijakan luar negeri untuk melihat pendekatan diplomatik kedua negara. Selanjutnya bagian metode penelitian. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, dan data dikumpulkan dari akun media sosial resmi seperti @Zelensky.ua dan juga @Kremlin-Rusia, serta laporan dari think tank seperti Atlantic Council dan juga Disinfolab, serta survei opini publik dari Pew Research dan juga Eurobarometer. Dan analisis ini difokuskan pada konten naratif dan juga respon masyarakat di internasional. Selanjutnya bagian strategi Ukraina. Ukraina memanfaatkan media sosial dengan strategi otentik dan juga partisipatif. Presiden Zelensky tampil langsung melalui video selfie dari zona perang menyapa dunia dengan gaya emosional dan juga personal. Ukraina juga menggunakan pendekatan desentralisasi berbasis kolaborasi global melalui model Behave, jejaring OSINT atau OSINT, jurnalis, kemudian ada relawan digital dan juga komunitas meme yang bekerja bersama membongkar propaganda. United 24 berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar US dollar, membuktikan bahwa partisipasi publik dapat dikonferensi menjadi kekuatan diplomatik yang nyata di era attention economy. Untuk bagian strategi Rusianya sendiri berbeda dengan Ukraina. Rusia mengandalkan operasi informasi terpusat termasuk kampanye astroturfing dan juga disinformasi. Ribuan akun bot digunakan untuk menyebarkan narasi denazifikasi dan juga menduplikasi situs media kredibel. Namun efektivitas strategi ini menurun sangat drastis setelah platform media sosial dan juga lembaga internasional itu melakukan sebuah pembersihan akun palsu. Untuk dampak dan juga efektivitasnya sendiri, Ukraina ini memperoleh dukungan global yang luas baik dalam bentuk opini publik, bantuan militer maupun kontribusi finansial. Berdasarkan survei Eurobarometer dan juga Pew Research Center, mayoritas warga Eropa dan juga Amerika ini menyatakan dukungan terhadap Ukraina, termasuk dalam bentuk sanksi terhadap Rusia dan juga pengiriman bantuan militer. Lalu kemudian untuk keberhasilan Ukraina sendiri dalam memanfaatkan diplomasi digital, itu turut mempengaruhi keputusan kebijakan negara-negara barat. Strategi naratif yang konsisten, inklusif dan juga emosional mampu membentuk persepsi bahwa Ukraina adalah korban agresi yang layak dibela, sehingga memperkuat posisi tawarnya di kancah internasional. Untuk di bagian akhir, yaitu kesimpulan, di mana konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa diplomasi digital telah menjadi alat utama dalam perang modern.
bukan hanya sekedar pelengkap diplomasi konvensional. Melalui strategi yang otentik, partisipatif, dan juga terdesentralisasi, Ukraina juga berhasil membentuk opini masyarakat dan juga memperoleh dukungan internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi digital yang dikelola secara efektif itu mampu menciptakan kekuatan baru dalam menghadapi dominasi militer. Itulah hasil proposal yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.